Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak. Siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Adakah yang hari ini sakit? Ya. Semuanya sehat? Ya. Sudah makan? Belum. Belum. Ya udah. Ya, anak hari ini Pak Asman dan Pak Gul akan menyampaikan materi yaitu tentang menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Silakan kalian buka buku materinya, persiapkan. Sebelumnya akan Bapak lihat dulu presensi kalian datang pada hari materi ini. Pertama, Bagus Subandero. Dir. Dua, Dion Galih Rakaswati. Dir. Tiga, Dian Junianto. Dir. Empat, Pak Istri Hanafi. Dir. Mana? Pak Istri. Yang ke-6, Irfan Nurdani. Dir. Yang ke-7, Kevin Rizky Firmansyah. Dir. 8, Muhammad Ridwan. 9, Ferry Ricky Novelio. Dir. 10 terakhir Yahya Dirudro. Dir. Ya, terima kasih. Berarti 10 siswa hadir semua. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kelas berdoa dulu agar nanti belajarannya bisa lancar. Tolong ketua kelasnya memimpin untuk berdoa. Makhluk syakra mulai. Selesai. Ya. Semoga doa tadi nanti kita bisa mengawali pembelajaran pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kalian bisa menimba ilmu, Pak Guru pun bisa menyampaikan ilmunya. Nah, sekarang tolong persiapkan untuk bukunya dibuka halaman 178 tentang menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Sudah dibuka? Pak Guru sampaikan tujuan pembelajaran pada siang hari ini yang pertama adalah setelah mengikuti pembelajaran maka peserta didik mampu meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina adalah dilarang agama dengan sesuai Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Itu akidah maksudnya. Yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu menunjukkan sikap menjauhi pergaulan bebas dan zina. Yang ketiga, melalui kegiatan literasi, nanti kalian baca materinya itu, peserta didik mampu menemukan pengertian apa itu pergaulan bebas dan apa itu perbuatan zina dengan benar. Yang keempat, nanti akan ditampilkan melalui pengamatan video dan kegiatan literasi, peserta didik mampu menyimpulkan manfaat menjauhi pergaulan bebas dan zina dengan benar. Yang kelima, melalui pengamatan video dan kegiatan literasi, peserta didik mampu mengidentifikasi hukum bacaan tajwid Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. Dan yang keenam, melalui diskusi, peserta didik mampu membuat komik sederhana. Nanti tugas kalian diskusi membuat komik tentang sikap menjauhi pergaulan bebas dan zina sesuai dengan pengamalannya, gitu ya. Itu nanti yang akan kita pelajari. Nah, nanti dengan kita mempelajari materi yaitu menjauhi pergaulan bebas dan zina akan menumbuhkan sikap karakter yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong dan integritas itu. Dan sekarang kita lihat halaman 178. Silakan kalian baca literasinya dulu, yaitu pergaulan bebas menjauhi pergaulan bebas dan zina. Sudah dibuka bukunya? Ya, silakan. Membuka ruang hati cermati gambar dan masalah berikut.
silakan dibaca dulu waktunya 10 menit. Terima kasih kemudian dari kelompok 1 tentang dampak negatif dari perbuatan zina dan pornografi. Sekarang gantian kelompok 2 untuk memaparkan hasil dari diskusinya. Silakan. Saya akan mempresentasikan hari kami kelompok 2, yaitu Aulia Yahya Kudus Nurwan Satya Dimas Ihsan, tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Cara menghindari pergaulan bebas: berkumpul dengan orang-orang soleh atau melaksanakan sholat, menjauhi teman-teman memiliki sifat buruk dan melaksanakan mengaji, mendekati diri kepada Allah. Dampak negatif yang ditimbulkan dari pergaulan bebas: 1. Mendapat laknat dari Allah Subhanahu dan Rasulnya. 2. Dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. 3. Nasib menjadi tidak jelas, anak hasil zina tidak bisa diterima kepada bapaknya. 5. Anak hasil zina tidak berhak mendapat warisan. 2. Cara menghindari perbuatan zina: menjaga pandangan, menjaga cara berpakaian, memperkuat keimanan, tidak berduaan di tempat sepi, tidak berpelukan dengan lawan jenis yang bukan mahram, menghindari tempat-tempat yang dapat membuat birahi atau nafsu. Dampak perbuatan zina: dampak di dunia, menghilangkan wibawa, mengakibatkan kepikiran, mengurangi umur. Dampak di akhirat: mendapatkan muka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nasib yang jelek, siksa dari neraka. Sekian dari kami kelompok 2. Terima kasih. Ya, mungkin ada saya dari kelompok 1 untuk kelompok 2 tentang pemaparan dari hasil diskusi tadi. Adakah saya silakan ditanyakan pada kelompok 2. Apa dampak perbuatan zina di dunia? Dampak di dunia: menghilangkan wibawa. 2. Mengakibatkan kekhawatiran. 3. Mengurangi umur. Ya. Masih kurang? Cukup? Akhir waktu kelompok 2. Anak dari hasil pemaparan dari kelompok 1 dan kelompok 2 ini tentang menganalisis pergaulan bebas dan zina, dampak negatif yang ditimbulkan baik di dunia dan akhirat, yaitu pada dasarnya pergaulan bebas adalah pergaulan yang dilarang agama. Tidak ada tidak diperbolehkan oleh agama, dan kita pun harus bisa menghindarkan. Dengan cara apa? Dengan jalan kita senantiasa meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ibadah kita, sholat. Seorang laki-laki sholat harus 4 waktu. Sholat harus dikerjakan di masjid dan berjamaah. Yang kedua, sehabis sholat gunakan waktu untuk mengaji di rumah. Entah itu 1 atau 2 ayat. Karena apa?
Dengan seperti itu nanti akan menumbuhkan dalam diri kita apa? Keimanan yang kuat. Karena pada hakikatnya iman itu kadang naik, kadang turun, kadang tebal, kadang tinggi. Agar iman itu semakin kuat, iman semakin tebal, maka harus kita upayakan dengan cara kita menjalankan syariat agama. Ya sholat, puasa Ramadan jadi dikerjakan, ya sedekah juga ditingkatkan, ngajinya juga dirutinkan. Dengan seperti itu, maka kita punya filter dari gangguan, dari kemaksiatan, dari kemungkaran, dari hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang sudah terjun dalam dunia pendidikan, maka akan apa? Menjadikan wibawanya itu turun, baik di dunia dan di akhirat. Di masyarakat akan dikucilkan. Karena apa? Hal itu kan termasuk penyakit masyarakat. Tidak hanya zina, minuman keras penyakit masyarakat, judi penyakit masyarakat. Terus lagi, yang lainnya pun juga termasuk penyakit masyarakat. Nah, kalian pun ketika nanti kalian pulang sekolah, sepeda motor, tidak pakai knalpot yang standar, itu juga jadi penyakit masyarakat. Penyebab apa? Kebisingan pada kehidupan di masyarakat itu. Ya, karena ini sudah selesai, kalian dalam artian Tiga. anak-anak hasil diskusinya sudah cukup, semuanya sudah diberikan pemaparan yang baik. Adakah mungkin pertanyaan dari kalian yang sekiranya mungkin berkenaan dengan materi ini, adakah yang perlu ditanyakan? Silakan. Cukup? Cukup. Nah, mari kita atur bareng-bareng. Kesimpulannya dari pertemuan pembelajaran pada siang ini yaitu adalah kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga diri kita dari pergaulan kesenian dengan jalan apa? Tetap mengingatkan dalam ibadah, tetap menjaga diri dari perbuatan maksiat dengan apa? Tidak boleh berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya. Terus yang ketiga apa? Senantiasa menjaga pandangan kita. Jangan melihat orang lain jenis dengan tatapan yang macam. Nah itu seperti itu. Dan kemudian kami minta untuk pertemuan minggu depan yaitu bahas masalah mengidentifikasi apa ayat yang berkaitan dengan perjalanan dan yaitu Quran surat An-Nur ayat 32 dan Quran surat Al-Isra ayat 2. Jadi nanti silakan kalian nanti dibuka di rumah. Kita akan mengidentifikasi pada pertemuan berikutnya, tajwidnya, bacaannya gimana gitu. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama dengan baca ketua kelas memimpin doanya. Silakan. Maju syabra mulai. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita mari dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.